Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bintang Ramadan dengan NIM 230202000004. Saya dari kelas PBA 3B ingin mempresentasikan materi ilmu tauhid mengenai pengertian dasar tentang iman, kufur, nifak, dan syirik. Oke, langsung saja kita masuk ke iman. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab yang berarti tasdik atau membenarkan. Iman ialah kepercayaan di dalam hati, meyakini dan membenarkan adanya Tuhan, dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena iman, seseorang mengakui adanya hal-hal yang wajib dan hal-hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman menjadikan seorang mukmin berbahagia dan berhak untuk mendapatkan surga Tuhan kelak di hari kiamat. Konsep iman terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Iman adalah tasdik di dalam hati akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaan Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman adalah tasdik di dalam hati dan diikrarkan dengan lidah. Yang ketiga, iman adalah tasdik di dalam hati, ikrar dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ciri-ciri orang yang sempurna imannya. 1. Apabila mendengar sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya gemetar takut karenanya. Yang kedua, optimis. Yang ketiga, apabila mendengar bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahlah iman mereka. Yang keempat, tawakal dan mawas diri. Yang kelima, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menafkahkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, bersikap ilmiah. Yang kedelapan, mendirikan sholat, berseru kepada orang lain untuk juga ikut melaksanakan sholat itu sendiri. Yang kesembilan, konsisten dan menepati janji. Oke, kita masuk ke macam-macam iman. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. Dan ke-6, iman kepada qada dan qadar Allah. Hubungan iman dan amal. Penempatan kata iman dan amal soleh mempunyai kedudukan yang penting di dalam Al-Quran, karena dua hal ini saling mengisi antara satu dan yang lainnya. Iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan amal soleh merupakan perbuatan baik yang berlandaskan keimanan. Bahkan Nabi menggambarkan bahwa amal soleh itu sebagai penyempurna keimanan. Kata amal soleh mempunyai pengertian yang luas, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan alam semesta. Sehingga bentuk amal soleh dapat berupa pikiran, tenaga, dan pemberian harta benda. Ada pula yang berupa ucapan, tingkah laku yang baik, dan di dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Keluasan makna amal soleh merupakan pengokoh keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman dan amal soleh itu sendiri tidak dapat dipisahkan. Oke, kita masuk ke yang kedua, materi tentang kufur. Kufur adalah keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang kufur atau kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik orang tersebut bertuhan selain Allah maupun tidak bertuhan, seperti paham komunis atau ateis. Kufur merupakan keadaan di mana seorang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan syariat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kufur mempunyai lubang-lubangnya. Kalau tidak berhati-hati, seorang manusia akan terjerumus ke dalam lubang yang menyesatkan itu, seperti syirik, nifak, murtad, tidak mau bersyukur, dan sebagainya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 1, yang artinya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Sebab orang kafir ada dua hal perlu dicatat untuk mengungkap sebab-sebab kufur itu. Al-Quran memberi isyarat bahwa setiap manusia lahir ke dunia dengan membawa potensi beriman dan bertuhan. Akan tetapi di lain pihak, Al-Quran justru mengungkapkan bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit sekali manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor-faktor internal mengapa orang itu menjadi kufur. 1. Sifat negatif pada diri manusia itu sendiri. Yang kedua, kepicikan dan kebodohannya. Yang ketiga, kesombongan dan keangkuhan manusia itu sendiri. Yang keempat, keputusasaan dalam hidup. Dan yang kelima, kesuksesan dan kesenangan dunia yang melalaikan. Maka seseorang itu menjadikannya kufur. Faktor-faktor eksternal, kenapa orang itu dapat disebut kufur? Karena faktor lingkungannya,
yang kedua karena faktor kemiskinan, ketiga faktor politik, dan keempat faktor budaya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi nifak. Nifak adalah suatu perbuatan yang lahir dan batinnya tidak sama. Secara lahiriah beragama Islam, namun jiwanya dan batinnya tidak beriman. Munafik adalah orang yang melakukan perbuatan nifak, yaitu orang yang secara lahiriah mengaku beriman pada Allah, mengaku beragama Islam, bahkan dalam beberapa hal kelihatan seperti berbuat dan bertindak untuk kepentingan Islam, tetapi sebenarnya hatinya mempunyai maksud lain yang tidak didasari iman kepada Allah. Yang keempat atau yang terakhir, kita masuk ke materi syirik. Syirik adalah menjadikan suatu tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal dialah yang menciptakan. Dan orang-orang yang menyembah selain kepada Allah berupa batu, pohon, atau bulan, atau nabi, syekh, jin, bintang, malaikat, dan lain-lain, itulah yang dinamakan dengan orang yang syirik. Pelakunya namanya musyrik. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar pada Allah Azza wa Jalla. Syirik merupakan sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya dengan sebaik-baiknya, dengan sejauh-jauhnya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.